Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fashi fil khalqi amruhu wa hamduhu, al-zahiri bil karami majduhu, al-basiti bil judi yadahu, alladhi la tanqusu khazainuhu wa la taziduhu kathratul ata'i illa judan wa karaman, innahu huwal azizul wahhab. Dalam paragraf ini Al-Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam berbicara tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tetap ada hubungannya dengan apa yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Alhamdulillahil fashi fil khalqi amruhu wa hamduhu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah tampil urusannya dan pujiannya dalam penciptaannya, yang terlihat keagungannya dengan kemuliaannya. Al-basiti bil judi yadahu, yang telah membuka tangannya dengan kedermawanan. Alladzi la tanqusu khazainuhu, yang hartanya simpanannya tidak pernah berkurang. Wala taziduhu kathratul ata illa judan wa karaman, banyaknya pemberian akan tidak pernah menyebarkan, menunjukkan al-fashi yani an-nasr, menyebarkan semua keinginan, urusan dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam penciptaannya. Dalam doa yang pertama ini, Al-Imam ingin menjelaskan bahwa seluruh alam semesta ini tidak ada lain adalah berada di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain adalah berada dalam iradahnya Allah dan tempat yang menjadikan Allah terpuji. Coba kita lihat, misalnya apa sih sebenarnya yang ada di dalam alam semesta ini. Coba kita perhatikan apa yang ada di alam semesta ini. Ada tidak mulai dari bebatuan, langit, bumi, air, semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Tidak lain ini adalah menggambarkan bahwa itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya adalah menggambarkan bahwa itu kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang ada di dalam penciptaan ini, kecuali adalah karena amarnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ pula juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebarkan keagungannya sehingga dia dipuji oleh setiap orang. Ini disebutkan alhamdulillahil fashi ay kathratil intishar, dia selalu berbanyak kehendaknya, keinginannya, pujiannya, kenikmatannya semua ditunjukkan kepada alam semesta, sehingga tidak ada satu pun manusia yang merasa dia berasal daripada, yang tidak berasal dari keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala mengatakan inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy dan lain sebagainya. Ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan, telah menampilkan kehendaknya, kekuatannya, kekuasaannya serta pujiannya dan keindahannya di alam semesta ini. Kemudian al-zahir bil karami majduhu,
Jadi maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin melihat seperti apa kedermawanan Allah, kita bisa melihat apa yang ada di dalam alam semesta ini. Kalimat Al-Majid itu artinya pemberiannya agung dan pribadinya juga agung. Majid itu adalah orang yang agung pribadinya dan juga dia sering memberikan sesuatu atau dia memiliki keagungan, ya, bukan saja pribadinya yang agung tapi juga dari sisi dia memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu disebut al-zahir bil karami majduhu. Keagungannya itu bisa dilihat dari mana? Dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak minta dikasih oleh Allah taala. Yang meminta dikasih dan orang yang tidak meminta juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bicara baca cepat saja biar cepat selesai ya. Itu disebut dengan al-jud. Apa sih perbedaan antara al-jud wal karam? Kalau tadi disebutkan al-zahir bil karami majduhu, nanti di dalam doa berikutnya itu disebutkan al-basit bil judi yadahu. Tentu ada perbedaan antara al-jud wal karam. Nah, katanya kalau yang dinamakan dengan al-jud itu orang disebut derma. Muhammad Al-Jawad, imam, salah satu nama imam adalah Al-Jawad, Muhammad Al-Jawad. Jawad itu artinya orang yang ahli derma. Jud itu orang yang derma. Apa yang dimaksudkan derma itu? Orang yang derma itu adalah orang yang banyak memberikan sesuatu kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala disebut jud atau jawad itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada hambanya semua nikmat, perlindungan dan lain sebagainya. Diminta ataupun tidak diminta, itu makanya disebut al-jud atau jawad. Yani as-su'al yu'ti min ghairi su'al. Al-jud itu adalah memberi sesuatu tanpa diminta, itu namanya jud. Jadi kalau kita melihat ada orang disebut ini derma atau tidak, kita lihat saja apakah kalau dia memberi tanpa diminta ataukah dia diminta baru memberi. Kedermawan orang-orang disebut derma itu adalah orang yang ketika memberi sesuatu dia memang tulus dari hatinya tanpa harus ada permintaan, tidak diminta pun dikasih. Itu namanya al-karim atau al-jud. Allah Subhanahu wa taala disebut jud karena Allah memberikan sesuatu nikmat kepada seluruh hambanya tanpa diminta. Sebelumnya ya man yu'til katsira bil qalil, ya man yu'ti man sa'ala, ya man yu'ti man lam yas'alhu wa lam ya'rifhu tahannunan minhu wa rahmatan. Al-basit bil judi yadahu. Al-basit bil judi yadahu. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membuka tangannya dengan kedermawanan. Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya memberi setiap orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Itu disebut al-basit. Salah satu asmaul husna disebut al-basit, yaitu yang membuka tangannya. Tentu tangan yang dimaksud di sini harus ditakwil. Ketika orang mengartikan tangan adalah tangannya Allah Subhanahu wa taala dalam makna lughawiyan, dia mujassim. Ya, mujassim. Kenapa kalimat yadahu tidak bisa diartikan sebagai tangan seperti tangan dalam bentuk fisik kita? Harus ditakwil. Apa maknanya? Ditakwil yaitu al-quwwah. Bahwa yang dimaksudkan yadun tangannya Allah yakni quwwatullah. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan begini, yadullah fauqa aydihim. Itu artinya adalah kekuatan Allah, quwwatullah fauqa quwwatihim. Jadi kalau kemudian diartikan dengan tangan dalam pengertian bentuk fisik, berarti dia adalah mujassim.
Allah laisa kamitslihi syai'. Jadi ada ayat-ayat mutasyabihat, termasuk diantaranya adalah kalimat-kalimat yang menyebut tentang misalnya tangan Allah dan lain sebagainya. Al-basit bil judi yadahu. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membuka tangannya dengan kedermawanannya. Ada orang-orang yang berpandangan, misalnya orang Yahudi itu menganggap tangan Allah Subhanahu wa taala sudah terbelenggu, tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa memberi, tidak bisa mengubah, tidak bisa ini apapun. Makanya sudah dibelenggu. Jadi seakan-akan Allah begitu menciptakan alam semesta, semua diatur sedemikian rupa sehingga Allah Ta'ala pun tidak bisa ikut intervensi dalam perjalanan alam semesta ini. Jadi Tuhan tinggal melihat apa yang sudah ditentukan, ya sudah jalan saja. Allah mau mengubah tidak bisa. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi itu berpendapat bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala telah terbelenggu, terikat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mengubah keadaan, tidak bisa menciptakan sesuatu. Apa yang sudah diciptakan adalah sesuatu yang harus sudah berjalan, kayak mesin gitu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Qullat aydihim, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka, tangan mereka lah sebenarnya yang dibelenggu oleh Allah Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang terkutuk karena pandangannya. Mereka beranggapan kalau Allah Ta'ala itu tidak bisa berbuat apa-apa, tangannya sudah terbelenggu, tidak akan memberi siapapun yang dia berdoa kepadanya, tidak ada. Nah itu katanya Al-Quran kemudian qullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka lah sebenarnya yang terbelenggu dan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Tangan Allah tetap terbuka dan akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dengan cara apapun, dengan siapapun. Allah punya hak untuk itu. Ini disebut al-basit bil judi yada. Jadi kalimat al-bas itu artinya membuka tangan, ya, membuka tangan. Selanjutnya Al-Imam mengatakan alladzi la tanqusu khazainu. Imam mensifati tentang kedermawanan Allah yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, bahwa kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkurang. Orang itu biasanya ketika melihat sesuatu, katakanlah misalnya bencana alam. Begitu terjadi bencana alam, kemudian diumumkan, ayo siapa yang akan membantu orang yang menderita. Semangatnya luar biasa ketika itu. Bahkan kadang-kadang bantuan tidak pernah terduga mencapai sekian ratus juta dalam waktu singkat, dalam waktu 1 hari. Memiliki semangat yang sangat tinggi. Akan tetapi ketika kemudian berlalu 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu, kemudian 1 bulan, semangat untuk memberi sudah mulai berkurang. Kenapa? Kenapa berkurang? Tentunya ada beberapa faktor. Salah satu diantaranya bahwa apa yang dia miliki, cadangan makanan yang dia miliki untuk selama ini ternyata mengalami kekurangan. Tabungannya berkurang. Yang tadinya bulan yang lalu ngasih 1 juta, 2 juta, terus dan seterusnya. Tapi karena ini tidak pernah berhenti bantuan itu atau bencana itu, sehingga orang akan mengeluarkan lagi mikir. Dia akan berpikir, cadanganku mulai berkurang. Saya punya anak, saya punya keluarga, saya punya istri. Ini semuanya membutuhkan makan dan perhatian. Ketika kemudian harta saya keluarkan untuk membantu kemanusiaan, selesai sudah. Mulai berkurang. Nah kenapa? Karena memang hartanya itu berkurang. Itu bisa jadi satu. Yang kedua, bisa jadi karena dia khawatir
Kalau dia terlalu membantu terus-menerus, maka akibatnya dia mengalami kebangkrutan yang sangat besar. Itulah kenapa orang itu semangat untuk membantu hanya sesaat, dan setelah itu kemudian berhenti. Oleh karena itu, di dalam doa ini Al-Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam mensifati bahwa kekayaannya Allah, sesuatu yang disimpan oleh Allah, mahzun atau fi khazanatillah, sesuatu kekayaan yang tersimpan di alamnya Allah ini tidak pernah berkurang. Disebut alladzi la tanqusu khazainuhu, yang kekayaannya tidak pernah berkurang. Setiap saat Allah memberi kepada siapapun yang dikehendaki, memberi orang yang meminta kepadanya dengan karimnya, dengan kedermawanannya, itu secara kekayaan itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang sama sekali. Tapi berbeda dengan manusia, kedermawanan seseorang pasti terbatas, yaitu dengan kekayaannya yang terbatas, maka dia tidak lagi memiliki sifat derma atau eman-eman, yang akan selamanya untuk membantu orang yang miskin. Inilah yang dinamakan dengan kata Imam alladzi la yanqusu khazainuhu. Sementara kekayaan manusia berkurang, tapi kekayaan Allah Ta'ala tidak pernah berkurang. Dia adalah mutlak, judullah ghairu qadirin lin nifaq. Kekayaannya Allah, kedermawanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin pernah bisa habis sama sekali. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam di dalam doanya. Al-Quran sendiri juga menjelaskan hal yang sama. Misalnya, wa inna min syai'in illa indana khazainuhu. Segala sesuatu itu tidak lain adalah di dalam kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian wala yaziduhu kasratul ata'i illa judan aw karaman. Menarik, wala yaziduhu kasratul ata', banyaknya memberi itu tidak akan menambah kecuali menunjukkan kedermawan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah ada habisnya. Nah, di sini iman mencoba untuk berbicara tentang sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua sifat pada Allah. Yang pertama disebut sifatul dzati atau sifat dzat, dan yang kedua adalah sifatul fi'li. Sifat dzat itu adalah sifat yang harus ada pada dzatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah bisa berubah dan tidak dikaitkan dengan perbuatannya, tidak dikaitkan dengan fi'ilnya. Itu namanya sifatul dzat. Seperti al-hayat. Al-hayat adalah sifatul dzat, hidup itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dzati. Atau sifatul khas yang tidak mungkin bisa dikaitkan dengan sifatul af'al. Nah, misalnya seperti kata al-karam, jud, derma. Ini ada yang namanya dengan asfi'il dari sifatul af'al. Nah, oleh karena itu seperti al-khaliqiyah, Allah pencipta. Allah pencipta, Allah memberi rizq. Ketika kita sebut Allah razik, maka sifatnya ini adalah sifatun, ketika dilihat dari perbuatan maka dinamakan dengan sifat fi'liyah. Kalau kuliah kalian paham atau tidak, tidak ngerti. Sifatul dzat atau sifatul fi'li. Nah, kedermawanan ini gimana? Apakah kedermawanan ini merupakan sifatul dzat ataukah kedermawanan itu sebagai sifat al-af'al? Kalau al-jud itu diberikan namanya adalah sesuatu dilihat dari sisi perbuatannya, maka al-jawad adalah sifat daripada
fi'li atau sifatnya fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya sifatul fi'il, contohnya lagi misalnya ar-rahmah wal karam. Rahmat dan karim, kasih sayang dan kemuliaannya Allah dilihat dari sisi mana? Kita lihat dari min athar, dari alam semesta di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kasih sayangnya. Dari situlah kita lihat maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah rahim. Dari situlah kita lihat bahwa Allah ta'ala itu adalah karim. Ini yang jelas adalah ada sifat fi'il, ada sifat zat. Lalu al-Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam mengatakan innahu huwal azizul wahhab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha aziz. Aziz itu artinya mulia. Kalau di dalam bahasa itu disebutkan kata aziz itu orang yang tidak terkalahkan. Kenapa disebut aziz? Orang yang tidak terkalahkan adalah orang yang tidak akan bisa diatur oleh siapapun dan tidak ada orang yang mengaturnya, disebut merdeka. Orang yang aziz itu adalah orang yang merdeka, punya kemandirian dalam segala hal, disebut aziz. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi dan memberi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia derma. Al-Wahhab adalah yang maha pemberi. Al-Wahib itu memberi, Al-Wahhab adalah yang maha pemberi. Nah, ada beberapa kalimat yang disebutkan oleh Imam. Ada kata karam, ada kata jud, ada kata Al-Wahhab. Ini memiliki hampir semuanya memiliki satu makna, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemberi tanpa ada batas, diminta maupun tidak diminta. Itu namanya al-jud, al-karam, wal-wahhab. Nah, oleh karena itu sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam doa senantiasa menjanjikan seluruh umat manusia siapapun oleh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kitanya sendiri. Selanjutnya adalah kita akan baca cepat saja. Allahumma inni as'aluka qalilan min kathirin ma'a hajatin bi ilaihi azimatin. Setelah imam menggunakan pengantar doa dan lain sebagainya, sekarang beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan doanya imam. Beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka qalilan min kathir. Apa yang dimaksud dengan qalilan min kathir? Apa namanya ya? Imam mencoba untuk mengungkapkan isi hatinya, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terang-terangan. Dia mencoba meminta, merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian pada saat yang sama dia terang-terangan mengatakan meminta sesuatu yang sedikit saja dari yang banyak. Sedikit itu apa? Apa yang Allah berikan kepada kita, sedikit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu adalah sesuatu yang besar bagi kita. Sedikit yang Allah berikan kepada kita, nilainya sangatlah besar sekali. Makanya Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, qalilan min kathir, sesuatu sedikit yang dari yang banyak, atau yang sedikit dari sesuatu yang banyak. Nah, ini doa al-Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ya Allah, aku mohon sedikit saja dari kedermawananmu, sedikit saja dari kekuasaanmu, sedikit saja dari ampunanmu, itu di sisiku sangatlah besar. Maksudnya begitu kata Imam. Jadi apapun sedikit yang diberikan Allah kepada kita, itu bagi kita nilainya sangat besar sekali. Ya man yu'til katsira bil
qalil. Nah, itu kalau ditimbal baliknya, orang Allah Ta'ala memberi yang banyak sekali dengan amal kita yang sedikit. Di sini dibalik, ya Allah aku minta yang sedikit dari yang banyak itu, karena sedikit yang Engkau berikan kepadaku adalah banyak bagiku. Sedikit yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita, nilainya adalah sangat banyak sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Mahdi di dalam doa ini. Kemudian Allahumma inni as'aluka qalilan min katsir ma'a hajatin bi ilaihi 'azimatin. Ini luar biasa. Ya Allah, aku mohon kepadamu sesuatu sedikit dari yang banyak. Bi ilaihi 'azimah. Yang sedikit itu dari yang banyak itu, kebutuhanku kepadanya sangat besar. Contohnya begini, engkau membutuhkan sekarang apa yang kita butuhkan? Ya Allah, aku minta engkau ampuni aku. Kebutuhan kita apa? Ampunan. Ampunan ini, kebutuhan kita terhadap ampunan ini sangat besar sekali. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat sesuatu yang sedikit dari yang banyak itu, tapi sesuatu yang sedikit itu kita sangat membutuhkannya. Misalnya kau tidak punya uang, kau minta uang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak. Ya Allah, aku minta uang secukupnya. Secukupnya uang yang kau butuhkan ini menjadi sangat besar. Kapan? Ketika kau memang benar-benar membutuhkan itu. Anakmu sakit, istrimu sakit, mau beli beras tidak punya, semua tidak ada. Sedikit yang Allah berikan itu adalah banyak bagi kita. Kenapa? Karena kebutuhan kita kepada sesuatu itu sangat besar. Mafhum ya? Sekalipun banyak, tapi kalau kita tidak membutuhkan hal itu, tidak ada nilainya. Imam mencoba menggunakan bahasa yang menarik, merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, beri aku sesuatu yang sedikit dari yang banyak itu. Tapi yang sedikit itu ma'ahajatim bi ilaihi 'azimah. Kebutuhanku terhadap itu sangat besar. Ya Allah, berikan aku kesehatan. Aku tidak minta yang lainnya. Kesehatan itu adalah sedikit dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi ingat, hanya kesehatan yang aku minta, tapi kesehatan itu aku sangat membutuhkan. Ma'ahajatim bi ilaihi 'azimah. Kebutuhanku terhadap kesehatan itu sangat agung. Sekiranya kau tidak berikan itu ya Allah, tidak ada nilainya. Paham itu? Jadi kesehatan menjadi agung karena kebutuhan kita menjadi sangat luar biasa. Inilah doa ungkapan daripada Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Kita, apa yang harus kita lakukan? Yaitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita merenung apa yang kita butuhkan. Apakah memang ini kebutuhan yang bersifat darurat? Apakah memang ini kebutuhan yang harus aku keluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita butuhkan ataukah tidak? Kemudian wa ghinaka anhu qadim. Al-Imam di dalam doa itu, Allahumma inni as'aluka qalilan min katsirin ma'a hajatin bi ilaihi 'azimah. Kelanjutannya Imam mengatakan wa ghinaka anhu qadim. Pertama, minta yang sedikit, kemudian dia ceritakan tentang kebutuhan kita tentang sesuatu itu sangat luar biasa. Kemudian berikutnya adalah wa ghinaka anhu qadim. Ghinak maksudnya di sini adalah bahwa kekayaanmu, engkau tidak membutuhkan itu ya Allah. Apa yang aku minta itu sedikit dibandingkan apa yang ada padamu. Tapi kebutuhanku terhadap yang sedikit itu sangat besar. Sisi yang lain, wa ghinaka anhu qadim, dari sejak dulu engkau tidak membutuhkan itu ya Allah, tapi aku membutuhkan. Kira-kira kalau kau menyusun doa itu gimana caranya? Ya Allah, aku memohon kepadamu sesuatu yang sangat remeh, yang sedikit dari yang banyak, dari kebesaranmu misalnya.
Tapi aku membutuhkan itu. Itu sangat butuh, sangat saya perlukan sekali. Sementara kamu ya Allah tidak membutuhkan itu. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi segala sesuatu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita minta ya Allah berikan aku rizki, Allah tidak butuh rizki. Sahih? Allah tidak butuh rizki. Ya Allah berikan aku kesehatan, Allah pun tidak membutuhkan kesehatan. Jadi bagi Allah ghina, ghani dari ini semua. Allah tidak membutuhkan kesehatan, Allah tidak membutuhkan rizki, Allah tidak. Tapi yang butuh siapa? Kita. Kita butuh kesehatan, kita butuh makan, kita butuh ini dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan wa ghinaka anhu qadim. Kebutuhanku kepadanya sangat penting ya Rabb, akan tetapi kamu sendiri tidak membutuhkan itu. Makanya kita harus memohon kepada Allah dan memahami Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa itu. Nah, di dalam sebuah doa Al-Imam Ali alaihi salatu wassalam, Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, di dalam doa Arafah itu Imam mengatakan begini, Ilahi antal ghaniyyu bidzatik an yasila ilaikan naf'u minka fa kaifa la takunu ghaniyan anni. Doa ini, ya Allah, ilahi antal ghani. Ya Allah, engkau adalah maha kaya. Artinya maha kaya itu tidak membutuhkan sesuatu. Orang yang kaya itu dinamakan kaya itu adalah orang yang tidak membutuhkan. Ghani itu tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan bantuan orang lain disebut ghani. Nah, dinamakan orang yang punya harta disebut kaya. Kenapa? Disebut ghani. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi butuh bantuan orang lain untuk menghidupi dirinya sendiri. Banyaknya harta, banyaknya kekayaan yang dia miliki membuat dia tidak lagi butuh kepada orang lain. Tidak menjadikan dia tidak lagi mengharuskan meminta-minta kepada orang lain. Makanya orang yang punya harta disebut ghani. Tapi makna ghani itu tidak berarti kemudian harus banyak harta. Tidak. Makna ghani itu artinya tidak membutuhkan. Karena banyaknya harta maka dia tidak membutuhkan pada orang lain. Karena dia sehat, dia tidak butuh kesehatan dari orang lain. Disebut ghani. Nah, Allah itu ghani. Ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala itu ghani, yang artinya adalah bahwa Allah tidak membutuhkan siapapun. Ilahi antal ghaniyyu bidzatik. Ya Allah, engkau ini adalah kaya, tidak membutuhkan. Bahkan keberadaanmu sendiri itu engkau ada dengan sendirinya. Kau kaya, zatmu kaya, ya. Tidak ada sesuatu manfaat yang datang untuk menujumu atau dari luar datang kepadamu. Tidak ada. Engkau ghani. Engkaulah untuk dirimu sendiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan bantuan orang lain, tidak membutuhkan manfaat orang lain sama sekali. Fa kaifa la takunu ghaniyan anni. Kalau dirimu saja sudah ghani, tidak ada sesuatu yang datang yang membantumu, maka bagaimana mungkin kau tidak kaya dariku? Artinya kau tidak akan pernah membutuhkan aku sama sekali. Jadi Allah Ta'ala itu tidak pernah mengharapkan tidak pernah menginginkan ibadahmu, karena ibadahmu tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tidak mengharapkan ketaatanmu, karena ketaatanmu tidak akan memberikan manfaat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kau diperintahkan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam doa itu kan selesai salat ilahi hadhihi sallaituha di salati sallaituha la li hajatin minka ilaiha wala ragbatin minka fiha illa ta'ziman wa ta'atan wa ijabatan lak. Ya Allah, iki salatku, salat yang aku lakukan ini, ya di salati sallaituha la li hajatin minka, bukan karena engkau membutuhkan salat ini ya Allah. Aku sholat kepadamu, sholat yang aku lakukan ini bukan karena engkau membutuhkan sholatku. La li hajatin minka ilaiha wa la raghbatin minka fiha.
Ini juga bukan karena engkau menghendakinya, ndak butuh, ndak perlu sama sekali. Tapi apa? Illa minka fiha illa ta'ziman wa ijabatan laka ila ma amartani bi. Aku lakukan ini semata-mata karena aku ingin menjawab perintahmu. Ijabatan laka ila ma amartani bi. Kami hanya ingin menepati apa yang kau perintahkan kepada kami. Sebenarnya kau tidak butuh. Aku sholat, dak sholat kau juga tidak penting bagi kamu ya Allah. Itulah maksudnya. Makanya doa ini ba'da sholat harus dibaca. Allahumma inna hadhi salati sallaituha la li hajatin minka ilaiha wa la rukbatin minha fiha illa ta'ziman wa ta'atan wa ijabatan lak. Allah tidak butuh sholat kita ada ini sama sekali, tapi kita lakukan sholat ini semata-mata karena ingin melaksanakan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan memenuhi panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi in kana fiha khalalun aw naqsun min ruku'iha aw sujudiha. Ya Allah, kalau sekiranya di dalam salatku ini ada kekurangan, baik rukuknya, sujudnya, fala tu'akhidni fatafaddal alayya bil qabuli wal ghufran. Jangan kau siksa aku ya Allah, jangan kau caci maki aku ya Allah, jangan kau singkirkan aku. La tu'akhidni, yani jangan kau siksa, jangan kau adab aku, tapi berikanlah, ampunilah aku dengan segala kekurangan. Ini doa. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan Allah tidak butuh itu. Belas. Allah ghani. Ya, Allah ghani. Kau minta, Allah akan memberi, dan kau tidak meminta juga Allah tidak merasa kekurangan. Tidak merasa kehormatannya tidak kurang. Seandainya seluruh umat manusia menentang Allah, tidak akan mengurangi keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya seluruh umat manusia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah menambah kebesaran dan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan mereka, tapi merekalah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma inni as'aluka qalilan min kathir ma hajatin bi ilaihi azimah wa ghinaka anhu qadim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila arwahi amwatil hadirin uhdihim wal fatiha qablaha as-salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.